Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Rianto Rezeki Siregar. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah komponen yang dapat beroperasi jika mendapatkan arus atau tegangan listrik. Sedangkan komponen pasif adalah komponen yang walaupun tidak diberi arus atau tegangan listrik, komponen ini tetap dapat bekerja dan beroperasi dengan baik. Baiklah, kita akan masuk kepada komponen pasif yang pertama, yaitu resistor. Resistor adalah komponen pasif yang berguna untuk mengatur dan menghambat aliran listrik. Resistor memiliki dua kaki, dan kaki-kakinya ini tidak memiliki polaritas. Atau ketika kita memasangkan resistor ini, kita boleh asal memasangnya. Tidak ada patokan bahwa ini adalah kutub positif atau negatif. Resistor bisa kita ukur menggunakan sebuah multitester, atau kita bisa juga mengetahui nilai resistor dengan membaca kode warna pada resistor ini. Kode warna pada resistor ini memiliki arti yang akan saya tampilkan di layar berikut. Untuk mengetahui nilai dari sebuah resistor, kita akan menghitungnya menggunakan tabel di samping. Jadi kaki yang ada pada resistor ini adalah yaitu kaki warna kuning, gelang warna kuning, terong kuning, dan emas. Resistor dibedakan menjadi dua, yaitu resistor linear dan resistor non-linear. Yang pertama adalah resistor linear. Resistor linear adalah resistor yang bekerja sesuai dengan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Sedangkan resistor variabel atau resistor non-linear itu nilai hambatan dari resistor ini berpengaruh pada faktor luar. Resistor ini bisa berubah-ubah apabila kita memutar ke kiri dan ke kanan. Adapun teknik pemakaian resistor dalam rangkaian, yang pertama itu di seri, yang kedua adalah di paralel. Apabila kita menseri sebuah resistor yang ukurannya 220 ohm dilakukan di seri dengan 220 ohm, maka nilainya akan sama dengan satu buah resistor yang nilainya 440 ohm. Sedangkan untuk rangkaian paralel, kita bisa menggunakan untuk menghitung berapa nilai dari sebuah rangkaian resistor paralel. Kita bisa menghitung menggunakan rumus yang tertera di layar. Baiklah, kita akan masuk kepada komponen pasif yang kedua, yaitu kapasitor. Kapasitor atau sering disebut juga dengan kondensator adalah sebuah alat elektronika yang dirancang khusus untuk menyimpan energi listrik dalam jangka sementara waktu. Kapasitor ini digunakan untuk penapisan atau filtering, penalaan atau tuning, pembangkitan gelombang bukan sinus, pengopelan sinyal dari satu rangkaian ke rangkaian lain, dan masih banyak kegunaan dari kapasitor ini. Satuan kapasitor adalah farad atau disingkat dengan F. Namun untuk kapasitor satuan ini masih terlalu besar, sehingga dipakailah satuan yang lebih kecil, yaitu seperti mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Kapasitor memiliki struktur bahan yang berbeda dari komponen lain. Kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Setelah kita akan masuk kepada komponen pasif yang ketiga, yaitu dioda. Dioda adalah komponen yang memiliki dua terminal yang terbuat dari dua sambungan, yaitu semikonduktor P dan N. Dioda memiliki dua buah kaki, yaitu katoda dan anoda. Untuk mengetahui yang manakah katoda sama anoda, kita bisa melihat cincin yang ada pada dioda tersebut. Cincin yang terletak pada ujung badan dioda, kaki yang paling dekat dengan cincin adalah kaki katoda. Ini teman-teman.
Sedangkan yang menjauhi dari cincin ini adalah kaki anoda. Dioda merupakan komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor. Pada umumnya, dioda menggunakan satuan ampere. Pada dioda ini teman-teman tertera tulisan 10 ampere, yang artinya kekuatan dari dioda ini bisa mengalirkan atau menyalurkan arus listrik dengan ukuran maksimal 10 ampere. Pada umumnya, dioda digunakan sebagai penyeara arus. Baiklah, kita masuk kepada komponen aktif yang pertama, yaitu LED atau Light Emitting Dioda. LED ini adalah keluarga dari dioda, tetapi LED ini, perbedaan dari LED ini sama dioda adalah ketika dioda bisa menyalurkan arus listrik, tidak menghasilkan apa-apa pun. Sedangkan LED ini bisa menghasilkan energi cahaya. LED ini memiliki dua buah kaki. Kaki yang biasanya yang panjang adalah kaki positif, sedangkan yang pendek adalah kaki negatif. Dalam pemasangan sebuah LED, kita tidak boleh sembarangan memasangnya, karena ketika kita salah memasang dalam suatu rangkaian, LED ini bisa rusak. LED ini berfungsi sebagai indikator pada sebuah rangkaian. Jadi untuk mengetahui, namanya juga indikator, untuk mengetahui sebuah rangkaian itu menyala atau sebuah rangkaian itu berjalan dengan baik, kita bisa memasangkan sebuah LED ini. Baiklah, kita masuk lagi kepada komponen aktif yang kedua, yaitu transistor. Transistor berasal dari kata transfer resistor. Transistor merupakan sebuah komponen elektronika yang mempunyai 3 buah kaki, yaitu kaki base, kolektor, dan emitor. Untuk mengetahui mana kaki-kaki dari sebuah transistor, kita harus memiliki buku panduan, yaitu datasheet dari transistor ini. Di badan transistor ini terdapat tulisan, dan ketika kita ingin mencari datasheet dari transistor ini, kita memasukkan kode yang ada tertera pada transistor ini. Transistor memiliki dua tipe, yaitu tipe N dan tipe P, atau yang sering disebut dengan NPN atau PNP. Transistor merupakan jenis komponen semikonduktor yang banyak digunakan pada rangkaian elektronika seperti amplifier, switching, dan sebagainya. Adapun kegunaan transistor adalah sebagai penguat, penyeara, pencampur, osilator, saklar elektronik, dan masih banyak lagi kegunaan dari transistor ini. Sebagai penguat, transistor digunakan untuk menguatkan tegangan, arus atau daya, baik itu bolak-balik maupun searah. Sebagai penyeara, transistor ini digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah. Sebagai pencampur, transistor digunakan untuk mencampur dua buah tegangan, baik bolak-balik atau lebih yang mempunyai frekuensi berbeda. Sebagai osilator, transistor digunakan untuk membangkitkan getaran-getaran listrik. Sedangkan sebagai saklar elektronik yang sangat banyak digunakan, yaitu digunakan untuk menghidupkan atau mematikan rangkaian secara elektronik. Transistor biasanya terbuat dari silikon atau germanium. Untuk dapat bekerja atau beroperasi, transistor memerlukan tegangan pemicu yang dibantu oleh komponen pasif seperti resistor dan kapasitor. Itulah sebabnya transistor ini disebut dengan komponen aktif. Komponen elektronika aktif yang terakhir adalah IC, teman-teman. IC adalah kepanjangan dari IC adalah Integrated Circuit. IC adalah jenis komponen semikonduktor yang penggunaannya sangat luas. Salah satu keuntungan pemakaian komponen ini adalah tidak memerlukan tempat yang sangat luas.
sehingga rangkaian elektronika yang pemanfaatan komponen ini bentuknya bisa lebih praktis. Dalam sebuah rangkaian, IC disimbolkan seperti gambar di samping. IC merupakan satu rangkaian terpadu yang dibuat dari sekeping kecil silikon dalam bentuk kemasan tunggal. Komponen IC banyak digunakan pada mesin komputer. Namun, dalam teknik komputer, istilah IC sering disebut dengan chip. Sebagai komponen semikonduktor, IC terdiri atas beberapa komponen elektronika yang disatukan. Jadi teman-teman, pada IC ini komponen seperti resistor, kapasitor, dioda udah disatukan, transistor bahkan udah disatukan dalam satu IC ini. Makanya dalam penggunaannya IC ini sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah rangkaian yang kompleks atau praktis. Dalam IC ini terdiri dari beberapa kaki, teman-teman. Kaki-kakinya ini tergantung dari datasheet yang ada juga pada body dari IC ini. Baiklah teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.